Tolong bantu saya pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Minta tolongnya ke wartawan. Ini kan mengingatkan kita kembali pada kasus Peggy Kulba di kasus Vina ya. Kalau kalian dengar tadi ada dia ngomong sedikit, pedulung pak, gitu. Korban ditembak 2 kali, ya, satu mengenai lengan, kemudian satu lagi luka mengenai leher. Ini dia geleng-geleng kepalanya kayak bukan gitu. Pelaku itu yang memang kalau melakukan kan dia akan pegang tangan gini terus nunduk ke bawah gitu kan kayak merasa bersalah. Tapi kalau kita lihat ini kepala itu lurus ke depan gitu kayak siap-siap nih kalau kepolisian bilang sesuatu yang nggak sesuai dengan kejadian, dia akan bersikap penolakan gitu kayak tadi bilang kan ada penembakan terus dia langsung geleng-geleng gitu gaya bukan gitu. Pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya, Pak. Tragedi kota Luk Sumawe, seorang tukang bakso yang akrab di lingkungannya meninggal dunia tewas tertembak peluru. Beberapa hari kemudian, seorang pria ditangkap menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi videonya viral karena saat tersangka ditangkap, dia mencoba bilang ke wartawan bahwa saya bukan pelakunya, tolong tangkap pelakunya, saya nggak bermaksud. Tiba-tiba dari belakang ada suara "Shh" dari orang yang nggak dikenal. Bikin tersangka ini langsung diem, langsung nangis kejer. Apa yang disembunyikan? Akankah kasus Peggy Kulba jilid 2 berlanjut? Mari kita bahas. Jadi kalau kalian tahu ya, di Lok Sumawe ada kasus penembakan yang menewaskan Muhammad Nasir, warga Alwe Lim gitu, Kecamatan Blangmangat yang tewas tertembak peluru. Tapi yang bikin ini viral adalah ekspresi dari yang diduga tersangka ini minta tolong sama wartawan. Persis banget seperti kasus Vina kemarin, Peggy Kulba itu loh. Tidak pernah saya mati. Kuli bangunan yang bebas, yang berhasil kita bebaskan karena dia nggak bersalah. Waduh. Jadi kabarnya kronologi ini masalah terkait tentang duit, guys. Jadi Muhammad Nasir ini tertembak di tanggal 10 November 2025. Kabarnya ini soal persoalan duit 90 juta. Jadi 90 juta ini pernah dikirim ke korban tanggal 7 November. Tapi dari jumlah 90 juta itu, kabarnya beberapa sekitar 30 jutaan itu udah dipakai sama korban ya Muhammad Nasir ini untuk keperluan dia. Untuk bayar utang kabarnya. Akhirnya duit ini kan diminta ya, mana nih duitnya, balikin dong gitu. Terjadi percekcokan antara mereka berdua. Karena percekcokan itu nggak menemukan titik temu, akhirnya pada tanggal 9 November, ini tersangka ini kemudian mendatangi korban dan ngobrol-ngobrol di warung depan rumahnya korban. Tapi nggak lama setelah itu, ada mobil hitam datang ke lokasi, tapi ada orang-orang lain nih. Orang-orang yang nggak pernah korban kenal. Sekitar 15 menit ngomong berbincang-bincang, akhirnya korban ini diajaklah ke jembatan yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat semula. Disitulah cekcok berujung penembakan. Korban ini ditembak 2 kali ya di bagian lengan dan terkena di bagian leher. Nah, namun ketika tersangka ini ditangkap ya, videonya itu bikin viral karena tersangka ini sempat menangis dan mencurahkan isi hati ke wartawan. Bilang ke wartawan bahwa tolong dong semua pelakunya ditangkap gitu. Saya cuma disuruh, saya nggak bermaksud gitu. Waduh. Ini kayak gabungan dari Peggy Kulba sama Baradae ya gitu. Eliezer gitu loh. Jadi kita dengerin dulu ya. Pak, kami membahas Pak semua pelakunya dan semua yang menyuruh saya Pak. Tolong bantu saya pihak wartawan. Ya, tolong bantu saya Pak. Berarti kita disuruh sama orang nih? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Apa motif penembakannya? Hah? Wah, itu dia guys. Jadi kalau kalian lihat ya, dia minta tolong ke wartawan untuk menangkap semua pelaku ya gitu. Karena dia bilang, saya ini cuma disuruh, saya nggak bermaksud menembak gitu. Suruh sama orang nih? Saya tidak ada niat untuk menembak almarhumah. Sampai akhirnya di belakang itu ada orang yang pakai baju biru terus bilang shoot, hop. Nah, langsung melihat orang di belakang, jadi tersangka si AG ini langsung diem, nangis kayak menahan perkataan gitu loh. Sampai kalian dengar ya yang ini ya, dia bilang betul lupa, sampai dia
ngomong aja bisik-bisik, "Petulung, Pak." Nah, apakah AG ini dijadikan kambing hitam atau tumbal dari kasus ini? Nah, kenapa kok sampai tersangka ini minta tolongnya ke wartawan? Ini kan mengingatkan kita kembali pada kasus Peggy Kulba di kasus Vina ya. Dimana pada saat itu Peggy Kulba juga minta tolong ke para wartawan ya, bukan para ke Ladusing dan kepolisian ya, karena dia dituduh menjadi pelaku utama kasus Vina. Padahal dia kenal aja enggak, guys. Waduh. Dan akhirnya kita bisa berhasil membebaskan Peggy Kulba dengan bukti yang memang dia seorang kulba ya, kuli bangunan gitu. Yang nggak kenal sama Vina sama sekali. Waduh. Ini yang membuat para netizen ini curiga. Kalau memang dia beneran tersangka, kenapa dia minta tolong ke wartawan gitu loh? Bukan minta tolong ke polisi, "Pak, tangkap lagi teman-teman saya yang lain, Pak," gitu. Jangan cuma saya doang yang ditangkap, Pak, gitu. Tapi kok dia minta tolong ke wartawan gitu? Karena kalau di sini banyak netizen yang bertanya ya, apakah berarti dia ini kambing hitam gitu? Ada yang berteori juga. Yang pertama ada kode gertakan dari belakang. Yang kedua dia minta bantuan wartawan. Biasanya orang itu minta tolong ke penegak hukum. Waduh, gitu. Kita yang bukan pelaku aja pilihan terakhir itu. Kalau HP hilang dulu. Buat menyelidiki lebih lanjut. Tapi ini dia minta tolong ke wartawan. Berarti dia minta tolong ke masyarakat. Yang ketiga, setelah digertak, ditanya lagi, dia langsung tutup rapat mulutnya. Sambil melirik wartawan terus-penerus. Berarti ada yang janggal. Ya bener sih. Karena tadi yang dia bilang kan, dia bilang minta tolong. Abis itu disuruh hop, diam. Dia langsung diam, tutup rapat mulut sambil nangis. Kalau kalian dengar tadi ada dia ngomong sedikit, petulung pak, gitu. Ya seperti yang Lisku bilang tadi, harusnya kalau memang dia tersangka utama ya, itu pelaku utama, dia akan bilang ke kepolisian, minta tolong ke kepolisian, "Pak, saya teman-teman yang nembak itu bukan saya, Pak, tapi ada teman-teman lain, saya cuma disuruh ngapain," gitu. Nah, soalnya kabarnya dia ini sebagai eksekutor gitu, bukan pelaku utama kabarnya ya. Ini masih simpang siur, dugaannya mereka-mereka ini adalah ya kayak eksekutor lah gitu, disuruh mintain duit dari seseorang yang diutangin sama si Muhammad Nasir ini kabarnya. Soalnya kalau kalian lihat ya di sini waktu press conference-nya, netizen juga mencurigai bahwa dia ini kayaknya dijebak gitu, kayaknya ya, bukan jadi jebak ya, maksudnya butuh pertolongan gitu, kita lihat ya. Untuk kronologis kejadian, ini berawal dari uang transferan sebesar 90 juta kepada korban. Kemudian transaksi itu berlangsung pada tanggal 7 November, pelaku mendatangi korban. Korban ditembak 2 kali, ya, satu mengenai lengan, kemudian satu lagi luka mengenai leher tembus ke kepala, yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur dan meninggal di tempat. Kayak ini ada petunjuk guys, waktu kepolisian ngejelasin bahwa korban itu ditembak di lengan sama di leher, di belakang ini dia geleng-geleng kepalanya kayak bukan gitu. Ini abis itu kalau kalian lihat ya, biasanya tersangka itu kan kalau memang dia mengakui perbuatannya ya. Dan ini teori liar netizen bego aja ya, dia kan Lisku orang bego ya. Biasanya yang Lisku nonton di patroli atau di booster gitu kan, pelaku itu yang memang kalau melakukan kan dia akan pegang tangan gini terus nunduk ke bawah gitu kan, kayak merasa bersalah. Tapi kalau kita lihat ini banyak yang mencurigai bahwa ini kok dia posisinya tegap ya. Posisinya tegap, bahkan kepala itu lurus ke depan gitu, kayak siap-siap nih kalau kepolisian bilang sesuatu yang nggak sesuai dengan kejadian, dia akan bersikap penolakan gitu, kayak tadi bilang kan, ada penembakan, terus dia langsung geleng-geleng gitu, gaya bukan gitu. Ini memang mirip ya, ini mirip ya, bukan sama ya, ini mirip seperti kasusnya Peggy Kulba di kasus Vina gitu loh. Iya kan? Ini geleng-geleng tadi lo guys. Karena kalau dari kita lihat pelakunya ini bukan satu orang ya, mungkin sekitar ada 5-6 orang. Kalau Lisku cari di sini ya, kepolisian lagi mencari pelaku-pelaku lain gitu kabarnya. Nah, tapi kita juga mungkin bisa bersikap positif ya, jangan negatif mulu sama Ladusing ya, walaupun aslinya memang banyak oknumnya ya. Jadi mungkin dia satsut itu kepolisian pengen supaya pelaku-pelaku lain nggak kabur gitu loh. Makanya mungkin dia dilarang keluar-keluar gitu, atau dilarang ini nih viral supaya pelaku-pelaku lain nggak kabur gitu kan. Nah, tapi juga banyak yang mencurigai bahwa sebenarnya oknum-oknum penembakan ini ada juga yang sebagai army guys, gitu, sebagai tentara gitu. Makanya susah ditangkap, makanya yang dijadikan tumbal si AG ini, kayak mukanya kayak memang
muka bapak-bapak yang jadi tumbal ya. Kalau di sinetron kan biasanya kayak ada orang-orang yang jadi tumbal di fitnah nggak bersalah kan muka-mukanya kayak bapak ini ya. Nah, kalau di sinetron ya gitu. Tapi di sini kalau kita lihat waktu dia bilang saya tidak berniat untuk menembak almarhum, berarti kemungkinan besar dia juga terlibat dalam kasus penembakan ini. Tapi mungkin juga bukan dia pelaku penembakannya gitu. Atau mungkin dia tadinya cuma disuruh nemenin doang atau mukulin doang, tapi temennya yang nembak gitu. Tapi dia yang ditangkap pertama. Nah, masalahnya kalau dia yang ditangkap pertama seperti yang kita bilang ke teori awal, harusnya dia yang minta tolongnya ke kepolisian gitu. Pak, saya tahu Pak, di teman-teman yang lain Pak, saya bantu nangkep deh gitu. Tapi kalau ini minta tolongnya ke wartawan. Apakah dia ditangkap pertama dan dia sudah dapat ancaman atau siksaan ataupun penekanan dari pihak-pihak manapun? Karena kalau temen yang lain nggak ketangkep, lu lu yang paling besar lu gitu. Walaupun lu nggak nembak, lu pun cuma nganter doang, lu yang paling disikat lu gitu. Atau mungkin pelaku-pelaku lainnya adalah tanda kutip ya oknum-oknum yang diduga adalah army lain. Nah, jadinya dia sebagai tumbal proyek, ini nggak tahu juga ya. Karena kenapa masyarakat sampai seramai ini? Karena memang benar-benar mengingatkan kita dengan kasus Peggy Kulba di kasus Vina guys, yang sampai sekarang 8 orang tersangkanya juga nggak bebas-bebas ya guys ya gitu. Peggy Perong yang asli juga nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang, sampai kita lupa tuh kasusnya kayak gimana. Ini menyita perhatian netizen yang biasanya nih ya, yang dugaannya yang karena netizen juga yang biasanya insting netizen itu sering benar, jarang salah gitu loh. Insting netizen ya gitu. Karena kan terbukti Peggy Kulba yang segitu dipaksanya untuk jadi pelaku pembunuhan utama dari kasus Vina. Untung netizen ikut bantu kan, terbukti sama sekali tidak bersalah. Nah, dengan semua bukti-bukti dari pihak kepolisian dulu. Kalau kalian ingat lagi, itu sangat mengada-ngada. Bilang Peggy Kulba ini sakit hati sama si Vina, merencanakan pembunuhan si Vina. Peggy Kulba mengganti nama menjadi Peggy, Egy menjadi Peggy. Namanya dia kan Egy ya, dipaksa menjadi Peggy gitu. Dipaksa julukannya menjadi Perong gitu. Sangat dicocok-cocokin untuk menjadi kasus Vina dan pelakunya. Bahkan kalau kalian ingat sekali lagi ya, dari kasus Peggy Kulba, bukti terbesar menjadikan dia tersangka adalah foto manten. Foto kondangan. Wah, foto kondangan terbesar yang dijadikan bukti bahwa Peggy Perong Kulba adalah pelaku pembunuhan dari kasus Vina. Nah, jadi kita lihat ya, ini AG ini apakah memang benar dia pelakunya? Karena feeling netizen ya, walaupun jarang salah ya gitu. Kita melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan, yaitu dari waktu kepolisian bilang penembakan dia geleng-geleng, dia minta tolongnya ke wartawan, dan dia minta tolong semuanya ditangkap, disuruh orang. Nah, yang disuruh ini mungkin pejabat besar, kita nggak tahu juga ya, punya power juga. Nah, itu yang kita nggak tahu. Itu dah. Gimana menurut kalian guys? Kalian punya pandangan sendiri nggak terhadap kasus tewasnya tukang bakso di Lok Sumawe ini? Itu dia bisa guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link subscribe di bawah guys. Atau dari Super Tank aja untuk support Let's Go guys. Untuk Sultan Malaysia kita, Rafidah Y5N. Waduh, di Malaysia pakai gue gitu. Gue jadi penasaran nih, kemana Sultan Hongkong Let's Go? Kok nggak muncul? Oh, Sri Sultan ya. Let's Go tidak berminat menjadi seperti Sister Home. Lu. Nyamar jadi cewek padahal cowok. Waduh, ngapain ya gitu. Tapi akhirnya ketahuan. Tapi Let's Go jangan seperti itu ya. Let's Go kan orangnya baik. Bukan suka mengambil kesempatan terhadap wanita. Ya kan Let's Go? Betul ke tidak? Nah, betul gitu. Buat apa Let's Go menyamar menjadi wanita? Karena target Let's Go adalah wanita. Ini kan targetnya si Sister Dong ini kan, alias Denny ini kan targetnya yang lelaki ya gitu. Let's Go kan memang masih suka wanita ya, ngapain jadi cewek gitu. Ya Let's Go juga penasaran ya, kemana perginya Sri Sultan yang mulia permaisuri kita Sri Wahyu 8161 ya. Mungkin dia lagi sibuk, atau semoga kalau memangnya Sri Sultan, takutnya sih Let's Go khawatirnya ya, dia lagi sakit gitu guys. Nah, mungkin lama nggak kelihatan, takutnya lagi sakit. Kayak Let's Go kan kemarin Let's Go seminggu 2 minggu tuh nggak buat video karena sakit ya. Semoga
Sri Sultan kita dimanapun berada, sehat selalu lah, bahagia selalu gitu. Terima kasih selalu mensupport Let's Go ya gitu. Dari Sultan Malaysia kita juga makasih banget ya, Rafidah Yelimain ya. Sukses selalu buat kakak Rafidah. Thank you banget. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang jadi membership Let's Go ya. Bayung Senja, Cece Indojowo, Nanda Aulia, Ardita Raflesia, Meidwi gitu. Kyun, Di, Rafidah, Sri Sultan, semua teman-teman yang udah join membership ya. Kalau kalian pengen support juga jadi membership Let's Go dengan cara ini guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya. Tinggal pencet gabung atau join member. Ya guys ya, thank you so much guys. Mantap, 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 mantap. Nah, bisa bareng join di membership Let's Go ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support. Kasih pendapat kalian di komen. Kita ketemu lagi di video berikutnya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.